Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumih. Alhamdulillah, pada kesempatan di waktu, di bulan dan di tempat yang mulia ini, Allah Ta'ala masih memberikan kita kemampuan dan kesempatan untuk sama-sama kita kaji bareng-bareng, khususnya pembahasan bab puasa yang ada di dalam kitab Sabilatul Najah. Pada pembahasan sebelumnya, alhamdulillah sudah sedikit banyaknya sudah dibahas pembahasan tentang syarat sah dan syarat wajib. Teman-teman semua tinggal dilihat aja di halaman berapa nih? 3 kalau nggak salah. Tentang pembahasan selanjutnya adalah pembahasan tentang arkanus shaumi, rukun-rukun puasa. Alhamdulillah udah berapa hari nih? 4. Udah 4 hari ya. Alhamdulillah kita udah ada di malam yang ke-6. Kelima apa ke-6? Kelima ya. Kelima yang buat ngejalanin puasa di hari Minggu, Ahad, dan ke-6 yang menjalani ibadah bulan puasa pada hari Sabtu. Mau hari Sabtu atau hari Minggu, yang penting sama-sama 1 Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah udah berjalan beberapa hari ini, sama-sama kita kerjakan bareng-bareng, sama-sama kita laksanakan ibadah bulan puasa dan runtutan-runtutan ibadah lainnya yang ada di dalam bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus shaumi, rukun-rukun puasa. Syarat udah, baru pembahasan kita rukun. Syarat dan rukun, kalau disuruh ngebedain agak-agak beda tipis antara syarat dan rukun. Cuma untuk lebih jelasnya lagi, syarat itu adalah sesuatu yang ada dari sebelum mulai ibadah sampai selesai ibadah, itu syarat. Rukun itu apa? Rukun itu yang ada di dalam ibadah itu sendiri. Makanya kalau salah satu dari rukunnya kagak ada, maka ibadah puasanya akan batal. Kalau salah satu dari rukun itu yang ada. Tapi kalau syarat dari awal sampai selesai ibadahnya itu harus ada. Kalau nggak ada dari awal atau sampai akhir, maka batal ibadah puasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus shaumi, rukun-rukun puasa. Kurang lebih rukun puasa salah satu, ada 3. Pertama, niyatun lailan likulli yaumin fil fardhi. Rukun puasa yang pertama adalah niat di dalam hati pada malam hari setiap hari. Setiap malam kita harus berniat, khususnya untuk puasa fardu, khususnya untuk puasa yang kita jalankan pada bulan Ramadan. Wajib niatnya di malam hari. Kapan-kapan niat enggak dilaksanain di malam hari, maka ibadah puasa di siang harinya, maka seseorang yang niatnya dia enggak lakuin di malam hari, kapan-kapan lupa niat, maka keesokan harinya, di siang harinya, wajib bagi dia menahan diri dari makan dan minum, artinya puasa seperti biasa. Dan di lain hari dan di lain waktu wajib mengqadha puasanya. Di lain hari nanti wajib mengganti puasanya kalau kagak niat. Emang apa kalau kagak niat wajib mengganti puasanya? Karena niat itu adalah rukun puasa. Niatnya gimana? Simpel aja, nggak usah dibawa ribet. Saya niat puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini, cukup. Saya niat puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini, 9 kata juga cukup. Di dalam hati kita niatin. Kapan mulainya niat puasa? Mulai niat puasa boleh diniatin dari beduk maghrib. Batas waktunya sampai kapan? Sampai beduk subuh. Dari azan maghrib sampai azan subuh. Karena
disebut malam itu ketika datangnya waktu maghrib, dan sampai kapan? Ketika sampai datangnya waktu subuh. Itu disebutnya udah selesai malam kalau udah lewat subuh. Maka niat pun begitu. Boleh niat dari azan maghrib sampai azan subuh. Yang penting belum azan subuh. Makanya alhamdulillah kalau ada yang mungkin sahurnya sambil nonton TV, biasanya beberapa menit sebelum azan subuh ada tuh ya, kalau nggak salah, diingetin buat niat puasa. Atau yang punya HP-nya di situ ada waktu-waktu dan terkait masalah ibadah sholat, biasanya di situ juga ada jadwal atau waktu imsakiyah, ada alarmnya. Itu biasanya diingetin. Karena agak-agak bahaya kalau niat puasa kagak dilaksanain. Besoknya wajib nahan diri kayak orang puasa, tapi di lain harinya wajib mengkodok puasa. Jadi seolah-olah di hari itu yang dia kayak puasa nggak dianggap puasanya, wajib nanti dikodok puasanya. Nah makanya di pertemuan sebelumnya ditanbih ketika di awal, ini berlaku buat di awal doang. Karena di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, namanya niat puasa di bulan Ramadan wajib setiap malam. Kalau salah satu malam itu dia kagak niat, maka ibadah puasanya nggak sah karena rukunnya nggak ada. Makanya boleh bagi kita untuk mentaklid Imam Malik ketika di awal malam bulan Ramadan kita niatin puasa 1 bulan full. Kemarin diniatin gitu, kemarin tuh pas malam minggu. Diniatin di malam pertama saya niat puasa 1 bulan full Ramadan tahun ini. Itu berlaku cuma di malam pertama doang. Berlaku cuma di malam awal doang. Di dalam mazhab Imam Syafi'i kalau mau mentaklid cuma berlaku pada awal malam aja. Kalau di malam-malam selanjutnya udah nggak bisa. Malam-malam selanjutnya kalau ada yang lupa berarti nanggung resiko nanti wajib mengqadha puasa. Makanya agak-agak bahaya, agak-agak ribet nanti kalau ada kata niatnya kagak dikerjain atau niatnya kagak dilakuin. Atau kadang juga abis taraweh kalau nggak salah ya, sering diingetin tuh sama imam biasanya, nah itu saumagodin an ada sampai selanjutnya. Yang dibaca itu mah lafaz niat, tapi niatnya ada di dalam hati. Pun ketika kita sahur, sekalipun kita kagak niatin di dalam hati, pun ketika kita sahur itu kita kerjain buat apa? Sahur itu kan kita kerjain buat puasa besok ya kan? Sahur di waktu sebelum subuh kita sahur, kita emang sahurnya itu tujuannya buat ibadah puasa besok, nggak jadi masalah juga. Sahur itu pun ketika kita sahur kita nggak niatin, karena kita sahur tujuannya untuk ibadah Ramadan esok hari, kagak kita niatin, sah juga puasa kita tanpa kita niatin. Karena sahur itu pada dasarnya emang kita lakuin buat ibadah puasa besok hari. Nah, ini yang agak-agak khawatir kalau misalnya kagak niat ini, mungkin kalau sahurnya kesiangan atau mungkin emang kagak ingat sama sekali waktu niat itu di malam hari. Niatul lailan likulli yaumin fil fardhi. Sekalipun wajib setiap malam niat di malam hari, wajib niat puasa di malam hari setiap ibadah atau setiap puasa fardu. Tapi kalau di awal udah kita niatin puasa 1 bulan full, itu udah mengcover. Di awal malam kita niatin puasa 1 bulan full, itu udah mengcover hari-hari selanjutnya. Kalau kapan-kapan kita lupa niat puasa, cuma berlaku pada awal malam doang. Nah ini wajib niat puasa di malam hari, cuma puasa fardu, cuma puasa wajib, cuma puasa di bulan Ramadan. Kalau puasa sunnah boleh tanpa niat di malam hari. Yang penting kagak sampai lewat waktu zuhur. Kalau udah lewat waktu zuhur, kemudian dia niatin puasanya nggak bisa, meskipun belum makan sama sekali. Jadi kewajiban buat niat di malam hari ini hanya berlaku untuk puasa fardu atau puasa qadha yang dia nggak kerjain atau dia tinggalin atau karena uzur. Tetap wajib niat di malam hari. Atau puasa fardu juga diantaranya
puasa nazar. Mungkin kapan-kapan ada yang nazar, kalau saya lulus sekolah misalnya, saya nazar mau puasa 1 hari, maka di malam hari wajib bagi dia untuk berniat puasa. Karena apa? Karena puasa nazar yang dia lakuin hukumnya fardu dan wajib. Berarti malam wajib dia niatin keesokan harinya untuk melaksanakan ibadah puasa nazar. Itu yang pertama, rukun yang pertama. Yang kedua, rukun puasa yang kedua, tarku mufattirin dzakiran mukhtaran ghairu jahilin ma'dzurin. Tarku, tidak mengerjakan, mufattirin, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Zakiron, karena ingat. Mukhtaron, tanpa terpaksa. Ghairu jahilin, bukan karena tidak tahu. Makzuri, bukan juga karena dianggap uzur. Rukun yang kedua, kita jauhi hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ini saya udah husnuzon nih, semuanya ada di sini mau puasanya sampai sekarang full ya. Nah, sekarang alhamdulillah. Ya kalau laki-laki mah saya udah yakin banget full dah sampai sekarang. Mungkin kalau perempuan mah ada yang halangan, mungkin diwajarin. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita taufik bisa melaksanakan ibadah puasa full pada tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Karena ada salah satu hadis Nabi menyebutkan man aftara yauman min ghairi udrin, orang yang buka, orang yang jebol tanpa uzur karena sakit, karena safar atau karena yang lainnya. Lam yaktihi siyamud dahri wa insomahu, maka ketika dia puasa 1 hari full di tahun itu, tahun kan 1 tahun kan 360-an hari, dia puasa terus setiap hari itu selama 1 tahun tuh. Lam yaktihi siyamud dahri wa insomahu, itu puasa 1 tahun kagak bakal nutupin puasa 1 hari yang dia jebol di bulan Ramadan. Saking agung dan besarnya pahala ibadah di bulan puasa, ibadah di bulan Ramadan. Pun sama kebalikannya, kalau agung puasanya, besar pahalanya, berarti besar juga dosanya bagi yang kagak ngerjain, dosanya bagi yang jebol, dosanya bagi yang kagak berpuasa tanpa uzur. Makanya saya udah selesai banget, semuanya ada full semua udah ya, selesai semua. Mungkin kalau perempuan mah ada uzur head dan lain sebagainya. Rukun yang kedua, tidak melaksanakan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Insya Allah di pembahasan selanjutnya tuh yang di sampingnya, insya Allah nanti kita bahas mubtilatus shaum. Mubtilatus shaum itu apa? Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, insya Allah nanti di pembahasan selanjutnya apa aja sih yang dapat membatalkan puasa? Insya Allah nanti. Zakiron, hal keadaannya ingat. Beda kalau di waktu dia puasa, zakiron itu kan ingat. Beda halnya kalau di waktu dia puasa lupa. Makanya kalau lagi puasa terus lupa dia makan, lupa dia minum, rizki bagi dia. Rizki buat dia ketika dia berpuasa lupa. Lupa bukannya makan 1 piring, apalagi nambah, bukan lupa namanya itu mah. Plus minumnya lagi tanggung katanya, kalau nggak minum serentan. Bukan lupa kalau begitu mah. Ini lupa di sini emang nggak ingat sama sekali. Ribetnya kalau lupa makannya udah banyak, pas mau minum dia baru ingat, baru puasa, itu ribet. Asal dia tahan aja tenggorokannya, nggak minum sama sekali. Zakiron, karena lupa nggak jadi masalah. Tapi zakiron di sini maksudnya ingat hal keadaannya, ingat posisinya dalam keadaan berpuasa. Mukhtaron, tanpa terpaksa, artinya mukhtaron kehendak sendiri. Maka kapan-kapan hal yang membuat dia terpaksa sampai dia melaksanakan atau dia melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, silakan. Apa diantara yang terpaksa? Sakit misalnya, sakit kan memang mau nggak mau harus dia makan, silakan makan. Atau entah nggak tahu ada atau enggak ya, ada paksaan. Lu kalau puasa terus gue bunuh misalnya. Lu kalau puasa terus hal-hal yang macam-macam dikerjain misalnya. Kalau andai kata sampai membuat bahaya ke diri kita sendiri, silakan jebol. Artinya kalau terpaksa.
Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang membuat dia terpaksa sampai dia jebol, ya nggak usah pakai dia jebolin puasanya, dia batal puasanya. Mukhtaron, karena kehendak atau karena inisiatif atau karena keinginan sendiri. Ghairu jahilin, bukan karena ketidaktahuan. Saya meyakin di sini udah tahu semua yang namanya minum 1 gelas ngebatalin puasa, ya. Minum 1 gelas, makan apa? Ya pokoknya makan lah pokoknya. Jadi itu mah, ini bagi yang nggak tahu sama sekali, misalnya kayak bocah, misalnya nggak tahu misalnya, nggak jadi masalah. Ma'zurin, bukan juga karena uzur. Di antara uzur puasa apa? Di antaranya mungkin di antara uzur puasa, hal-hal yang boleh bagi dia tidak berpuasa. Mungkin perempuan yang sedang hamil, atau perempuan yang sedang menyusui, atau dalam keadaan musafir atau berpergian, atau dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan hal-hal yang dia kagak ngerjain hal-hal yang dapat membatalkan puasa, membahayakan dirinya, maka uzur bagi dia untuk membatalkan puasanya. Atau orang tua yang sudah lanjut usia, orang tua yang sudah tua renta, yang kalau dia puasa malah membahayakan badannya, kalau dia puasa malah bikin penyakit di badannya, maka boleh bagi dia tidak melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua ini, jauhi hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang harus ditambah juga, kadang-kadang kalau kita ini nyikat gigi biasanya kalau udah azan subuh apa setelah azan subuh. Kalau setelah azan subuh biasanya emang biar mulutnya seger biasanya. Cuma yang ada, ini mulut kita kalau kita nyikat giginya habis subuh seret bawaannya. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan. Kapan-kapan kekemur atau nyikat giginya habis subuh terus terasa di tenggorokan kita ada yang masuk, itu dikhawatirkan dapat membatalkan puasa. Pun sama halnya ketika kita berwudu, disunahkan istinsyaq, disunahkan memasukkan air ke dalam hidung. Tapi kalau lagi puasa, air kita masukin ke dalam hidung sampai terasa di dalam tenggorokan kita ada yang masuk, batal puasanya. Lagi wudu kita kekemur, keterusan ada yang ketelan. Padahal mah kagak sengaja, tapi ada yang ketelan, ya terusin aja, batal puasanya. Ini di kerongkongan berasa. Ketika di kerongkongan berasa, ketika di tenggorokan berasa, maka membatalkan puasa. Apalagi yang dia khawatirkan, posisi beristinja, posisi habis buang air besar. Kalau lagi puasa di siang hari atau di sore hari atau di pagi hari buang air besar, istinjanya ketika ceboknya jangan sama kayak cebok lagi kagak puasa. Karena apa? Karena kita punya anggota tubuh, kita punya badan, kita punya anggota tubuh yang bolong. Apa aja diantaranya? Mulut, telinga, hidung, kemaluan, depan atau belakang, itu kan bolong. Ketika lagi cebok, jangan kayak lagi kagak Ramadan, ceboknya keterusan. Pas dia lagi Ramadan, ceboknya terus. Ketika lagi cebok, terus jarinya agak-agak sedikit masuk ke duburnya, agak-agak sedikit masuk pas lagi cebok, itu bisa membatalkan puasa karena memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Ceboknya hati-hati. Jangan juga saking hati-hatinya tahan beraknya. Jangan juga berak mah berak, buang air mah buang air. Tapi hati-hati buang airnya pas lagi cebok. Waspada, jaga-jaga. Karena itu diantara lubang-lubang yang harus dijaga biar kagak masuk ke dalam lubang tersebut. Biar gak masuk ke dalam lubang. Karena kapan-kapan masuk ke dalam lubang itu bisa membatalkan puasa. Makanya kalau lagi bocah kan dulu kan jangan kentut di dalam air misalnya. Apalagi tuh, pokoknya yang bisa bikin batal puasa. Emang apa? Karena kalau lagi kayaknya mungkin kagak ada kali yang lagi Ramadan berenang kayaknya. Karena kalau lagi berenang atau lagi berendam terus kentut, angin yang keluar, airnya masuk ke dalam, kayak tambal ban aja. Kan ketahuan tuh belebek gitu kan, airnya masuk ke dalam tuh, anginnya keluar. Nah itu airnya masuk ke dalam itu sama kayak orang lagi kentut dalam air, masuk ke dalam duburnya, bisa membatalkan puasa. Itu hal-hal yang harus dihindari.
hal-hal yang harus diwaspadain ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Dan jangan sampai nyikat gigi lewat waktu zuhur. Sama halnya seperti hukum bersiwak. Siwak itu hukumnya sunnah, tetapi dikhawatirkan kalau sampai bersiwak lewat waktu zawal atau lewat waktu zuhur pun sama kayak nyikat gigi. Kalau bisa, mentang-mentang puasa rada-rada santai, libur, tidur habis subuh, bangun-bangun habis johor, terus jangan nyikat gigi. Kalau bisa jangan sampai nyikat gigi di waktu setelah zuhur. Biarin aja udah. Karena aroma mulut orang yang berpuasa, pamusoimi atyabu min rihil miski. Aroma mulut orang yang berpuasa itu wanginya melebihi wangi minyak misik, melebihi wangi minyak kasturi. Cuma jangan juga hahin di depan temennya. Kasihan lagi Ramadan, mentang-mentang wangi lebih wangi dari misik. Nah, hindarin hal-hal seperti yang tadi disebutkan, karena khawatirnya dapat membatalkan puasa. Pun sama nih, buat pompo, buat kakak-kakak atau buat yang perempuan lagi pada puasa, hormatin laki-laki yang pada puasa. Jangan mentang-mentang lagi head atau lagi halangan makan seenaknya, makannya ngumpet-ngumpet. Tapi entah nggak tahu, kayaknya kalau ngomongin masalah yang ngebatalin di Ramadan, kalau perempuan mah rada-rada malu kalau ngebatalin Ramadan. Laki yang punya malu. Nah makanya tuh banyak ya entah nggak tahu dah. Tapi yang sering ditemuin sih kalau lagi jebol itu bukannya perempuan malah, padahal yang dapat uzur adalah perempuan. Ini saya nggak sebut laki nih mah. Ini saya nggak nyebut laki-lakinya enggak. Cuma kebanyakan kalau lagi jebol itu bukannya perempuan, mentang-mentang perempuan, sekalipun perempuan dalam uzur. Nah itu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi ngumpet-ngumpet sama perempuan yang lagi dalam keadaan halangan head atau laki-laki pun sama, misalnya dalam keadaan sakit, misalnya makannya jaga-jaga. Jadi bukannya menghormati orang yang kagak puasa, tapi harusnya menghormati orang yang berpuasa. Nah yang terakhir, rukun puasa yang terakhir, so'imun, orangnya, orang yang berpuasa. Karena kalau tanpa adanya orang yang berpuasa, puasa itu nggak bakal bisa dikerjain. Puasa kerjaannya, so'imun orangnya, orang yang berpuasa. Jadi 3 itu rukun puasa yang semuanya harus ada. Pertama, niat setiap malam pada puasa Ramadan. Yang kedua, menghindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dan yang ketiga, so'imun, orang yang berpuasanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik, Allah Ta'ala berikan kita kesempatan, kekuatan dan kemampuan ibadah di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti pembahasan kita lanjutkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa.